kita akan melihat pada malam ini keindahan firman Tuhan. Oke? Keindahan firman Tuhan yang sangat amat menarik sekali. Kita akan bicara surat Paulus kepada Filemon ya. Itu surat Paulus yang paling pendek. Nah, mungkin 2 hari lalu saya ngomong ada sedikit salah kali ya. Saya bilang surat paling pendek. Nggak jelas paling pendek di mana. Karena kalau saudara baca, yang paling pendek di perjanjian baru, itu sebenarnya 2 atau 3 Yohanes. Pokoknya ini 2 dan 3 Yohanes itu yang paling pendek. Oke? Ya, nomor 3 baru Filemon. Tapi dari surat-surat Paulus, surat Paulus itu yang paling pendek itu Filemon. Suaranya bagus, kedengarannya, istri saya itu selalu merasa suara saya paling bagus. Luar biasa itu, ya. Gak tahu kenapa dia terpesona itu dari dulu sama suara saya. Okay. Kalau saya manggil dia langsung kelepek-kelepek. Orangnya ada di situ tuh, lagi dengerin. Ya. Oke, saudara sekalian. Nah, bagaimanakah suatu surat yang pendek itu bisa mengajar kita banyak hal? Nah, begini saudara sekalian. Saudara coba, saya mau tanya saudara-saudara, saudara kapan terakhir kali dengar ada orang khotbah dari kitab Filemon? Saudara pernah nggak dengar orang khotbah dari kitab Filemon? Yang penting bukan istri orangnya. Oke. Nah, saya kasih saudara, saya ini kolektor khotbah, oke? Ya, saya kolektor khotbah. Saya mengkoleksi ribuan khotbah. Ya, ribuan. Okay. Ya, saya malam ini senang sekali karena makan kue sus, Bu. Itu aja penyebabnya. Oke, Bu Yosvita benar ya, saya rasa kita nggak pernah dengar orang khotbah dari kitab Filemon. Nah, saya kasih tahu saudara apa penyebabnya, oke? Penyebabnya adalah karena menurut saya koleksi sekali lagi ribuan khotbah. Dan kemudian tiba pada satu kesimpulan nggak pernah dengar itu Filemon, oke? Ya, the one and only, ya betul. Kata istri saya memang saya cuma satu, nggak ada duanya. Begini, saudara sekalian. Saya rasa salah satu penyebab kenapa Filemon itu hampir tidak pernah dikhotbahkan itu adalah karena kalau baca sekilas, saudara-saudara, ada saudara saya Henoh gitu, tumben nongol Henoh. Saudara sekalian, begini, Filemon itu menurut kalau kita baca sekilas itu terlalu simple, terlalu sederhana. Dan barangkali yang baca juga bingung, gue mau khotbah apa dari sini? Isinya cuma surat permohonan, tolong kamu punya budak itu kabur, dia mau balik lagi, tolong terima dia dong. That's it. Itu surat yang personal. Ya, bicara masalah pribadi, nggak bicara masalah jemaat apa, enggak sama sekali. Ini surat personal. Kalau saudara bertanya, nah memang dulu itu dipermasalahkan, kenapa surat yang bicara soal pribadi ini masuk dalam kitab suci? Tapi kalau saudara-saudara memperhatikan isi suratnya, saudara akan menemukan keindahan demikian rupa, sehingga ada satu orang pembicara berkata demikian, seorang teolog ya, dia berkata begini, seumpama kita tidak punya kitab-kitab lain dari perjanjian baru, cuma dapat satu kitab Filemon. Filemon itu cukup untuk mengajar kita tentang Injil. Oh, luar biasa. Filemon itu bisa ngajar kita tentang Injil, tentang kasih karunia, tentang Allah yang mengasihi kita, tentang Yesus yang menjelma menjadi perantara antara kita dengan Allah. Jadi si teolog ini mengatakan bahwa kalau Anda baca hanya Filemon saja, Anda baca baik-baik, renungkan baik-baik, Anda akan menemukan di situ, Injil ada di situ. Nah, jadi mari kita coba lihat ya malam ini ya. Saya yakin saudara-saudara itu sudah membaca Filemon. Yakin saya itu, oke? Ya. Cuma saya kan cuma yakin, benar apa enggak? I don't know. Oke. Anyway, saudara-saudara sekalian, begini, Filemon itu kan cuma berapa? 25 ayat, oke? That's it. Baca 3 menit selesai. Saudara bisa baca 15 menit, habis baca itu 5 kali. Dan 5 kali sudah ngerti isinya. Oke. Nah, begini saudara-saudara sekalian, oke? Saudara sekarang perhatikan suratnya ya. Suratnya dibagi 4 bagian.
Suratnya dibagi 4 bagian. Pertama, salam. Ya, ayat 1, 2, 3. Salam, oke. Nah, di dalam salam itu saudara akan menemukan di situ ada beberapa nama. Pertama, penerima surat, yaitu Filemon. Tapi kemudian Paulus ada sebut nama seorang wanita, ya, yang namanya rada susah disebut. Oke, jadi saya nggak terlalu hafal namanya itu, saudara-saudara sekalian, ya. Saya sih terus terang aja ya, itu nama yang paling saya hafal ya, kalau wanita ya itu ya nama istri saya aja, oke, ya. Nama istri orang lain saya nggak terlalu hafal, oke, ya. Oke. Apfia. Apfia ini siapa? Kemungkinan besar istrinya Filemon, ya. Lalu kemudian ada Arkhipus, ya. Lalu kemudian ada jemaat yang kumpul di rumahnya. Rupanya kita sekarang tahu dari sini bahwa yang namanya Filemon ini rupanya di rumahnya itu ada gereja, ya. Jadi kita dari sini bisa dapat suatu pemahaman, oke. Ada rupanya di rumahnya itu gereja. Oke, jadi ini tokoh yang berpengaruh, rohaninya mestinya baik, dan mestinya orang kaya. Kenapa? Punya budak soalnya. Ya. Nah oke, jadi itu dimulai dengan yang namanya pembukaan, salam, kemudian dari ayat yang keempat sampai kepada ayat yang ke-7. Hari ini romantis karena tadi kebanyakan micin. Oke, itu penyebabnya ya, Yan. Oke. Dari 4 sampai 7 itu isinya itu adalah ucapan syukur. Ya, ucapan syukur, nanti kita bahas ya ucapan syukurnya ya. Kemudian mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-21, oke, 22. Itu konten isinya. Isinya suratnya itu di situ tuh. Dari pasal ayat 8 sampai 22 itu isinya. Oke, lalu kemudian sisanya 3 ayat itu adalah penutupnya. Oke, nah, jadi pembagiannya simpel sekali, suratnya simpel sekali, nggak rumit-rumit amat, begini. Jadi isinya itu apa? Tadi saya udah ngomong, oke, begini. Permintaan Paulus kepada satu orang bernama Filemon, supaya Filemon ini menerima kembali budaknya yang kabur dari dia. Nah, begini saudara sekalian. Kalau saudara baca dalam surat tersebut, saudara akan menemukan bahwa kemungkinan besar kita punya sesuatu alasan untuk percaya bahwa ketika Filemon kabur, kemungkinan besar dia ada nyolong. Kenapa kita tahu itu? Karena di ayat yang ke-18, ketika si Onesimus itu kabur, ya. Onesimus itu budaknya ya. Ketika budaknya ini kabur, budaknya itu kata Paulus itu ada unsur kerugian itu, ya. Ayat 18 itu, kalau dia sudah merugikan kamu. Jadi kita bisa punya alasan untuk percaya bahwa si Onesimus ini ketika kabur, rupanya ada nyolong duit. Ya, nah dia kabur. Kaburnya kemana? Kaburnya ke Roma. Di sana ketemu dengan Paulus. Apakah dia sudah pernah kenal sama Paulus? Kita nggak tahu sama sekali. Nah, pada zaman itu, budak yang kabur itu bisa dapat hukuman berat sekali. Ya. Zaman itu, perbudakan adalah hal yang umum. Ya. Diperkirakan pada zaman itu, angkanya itu adalah sekitar 60% warga orang yang tinggal di kerajaan Romawi itu adalah budak. Ya. 60%. Ya. Nah, jadi perbudakan adalah hal yang umum untuk zaman tersebut. Bahkan ada orang yang kalau kesulitan bisa menjual dirinya sebagai budak. Ya. Nah, budak juga bisa menebus dirinya sendiri kalau dia bisa kumpulin duit. Ya. Nah, saudara mesti jangan bayangkan budak itu kerjanya kayak seperti apa. Karena kita tahu berdasarkan catatan zaman itu, bahwa ada juga budak yang jabatannya bagus loh. Ada budak yang kerja sebagai akuntan, ada yang jadi tutor, ya, ngajarin anak-anak bos-bosnya itu dengan berbagai pelajaran. Jadi ini bukan sesuatu yang sangat amat rendah sekali kalau saudara perhatikan ya. Jangan samakan dengan budak zaman sekarang, oke? Nah, pada zaman itu, kalau seorang budak itu kabur, dan kemudian ketangkap lagi, maka di jidatnya ini dicap dengan besi panas, ya. Fugitivus, F-U-G. Supaya semua orang tahu, ini budak pernah kabur nih, jadi cap seumur hidup. Ya. Nah, jadi zaman itu sebenarnya
orang bisa lepas jadi budak tentu dengan ada cara-caranya, ya salah satunya membayar harganya sendiri. Jadi zaman dulu itu melepaskan budak itu adalah sesuatu yang sebenarnya cukup umum dilakukan. Ya. Sehingga dibuatlah hukum Roma untuk mengatur supaya jangan orang terlalu gampang melepaskan budak. Oke. Pontius Pilatus kemungkinan besar adalah mantan budak. Dari analisa namanya. Oke. Nah, jadi Paulus itu rupanya ketemu sama Onesimus di Roma ketika dia dalam penjara itu, tapi penjaranya bukan dia dimasukkan kerangkeng ya, agak bebas dia itu. Dia bisa pergi-pergi, bisa ketemu orang, ketemu tamu. Jadi demikianlah ketemu ini, Onesimus kemudian bertobat. Nah, setelah dia bertobat, dia mesti ngapain? Anjuran Paulus adalah kamu kembali ke bos kamu. Beresin urusan yang dulu itu dan kembali kepada bos kamu, kerja lagi di bawah bos kamu itu. Oke. Nah, jadi dia berusaha mendamaikan dua pihak ini, Filemon dan Onesimus. Nah, ini satu tugas yang berat. Kenapa berat? Karena ini nggak setara soalnya. Yang satu majikan di atas, yang satu budaknya. Nah, jadi demikianlah ini suatu hal yang sebenarnya tidak gampang. Tapi dari sini, saudara-saudara sekalian, kita bisa belajar satu hal tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang juru damai. Ya. Kenapa jadi juru damai? Nah, saudara kasih, karena begini. Saudara perhatikan Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Oke? Ya. Saudara-saudara mesti ada bawa Alkitab ya. Oke. Geraknya mesti agak cepat. Buka aja terus di Filemon ya. Tandain Filemon ya. Ditandain. Oke. Matius 5 ayat yang ke-9. Tadi Matius 5 ayat 9 itu akan daftar dari yang namanya ucapan bahagia. Tuhan Yesus berkata demikian. Berbahagialah ayat 9 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai ya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ada yang namanya pembawa damai. Oke, nah sekarang perhatikan ayat berikut. 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18 sampai 20. Oke, 2 Korintus 5 18 sampai 20. Nah, perhatikan ya. Ayat 18 sampai 20. 2 Korintus pasal 5. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Oke. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Oke, enggak dihitung pelanggarannya itu ya. Pelanggaran kita maksudnya enggak dihitung. Oke. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, jadi sekarang saudara perhatikan. Oke. Bahwa katanya Allah itu dengan perantaran Kristus. Kata perantara ini penting. Dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Allah itu mendamaikan dirinya dengan kita melalui perantara namanya Kristus. Ya. Nah katanya mempercayakan sekaligus mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami, yaitu maksudnya Paulus dan teman-temannya itu. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, jadi jelas di sini konteksnya adalah perdamaian antara manusia dengan Allah, perantaranya Kristus. Nah, apa yang Paulus lakukan ini adalah cerminan dari yang disebut tadi itu. Sekalipun pihak yang didamaikan ini beda. Kalau di Korintus, yang didamaikan itu antara Allah dengan manusia, perantaranya Kristus. Di Filemon, yang didamaikan adalah seorang majikan, Filemon, dan seorang budak, Onesimus, dengan perantaraan Paulus. Dia melakukan suatu pelayanan yang membawa kepada perdamaian, ya. Nah, jadi prinsipnya itu sama. Nah, jadi demikianlah kita sekarang juga bisa menjadi pembawa perdamaian ini, atau istilahnya itu tadi itu utusan Kristus, ambasador. Utusan Kristus yang membawa perdamaian atau pendamaian antara manusia dengan Allah. Maksud saya ini bicara soal penginjilan, saudara sekalian, ya. Ini bicara soal penginjilan. Nah, jadi di sini di Filemon saudara bisa belajar mengenal bagaimana seorang itu bisa
membawa orang-orang untuk berdamai dengan Allah. Ya, membawa orang untuk menerima keselamatan. Oke, mari kita lihat apa yang dilakukan ya. Bagaimana cara menjadi seorang pembawa damai. Perhatikan saudara-saudara sekalian, bahwa Paulus memulai dengan tepat. Memulai dengan tepat itu maksudnya apa? Dia menyampaikan hal yang positif. Nah, jadi Paulus nggak main langsung tembak di tempat. Ya. Coba perhatikan gini loh, di ayat 4 dan 7, oke? 4 dan 7 ya. Saudara menemukan bahwa dia mengucap syukur. Saya bacakan ya buat kita semua ya. Oke. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Rupanya dia doa terus tuh buat Filemon ya. Banyak doa buat Filemon, oke? Dan ini dilakukan oleh Paulus kepada semua gereja-gereja yang dapat surat. Dia selalu mengatakan, aku berdoa untuk kamu. Paulus ini ketika di penjara, bukannya diem, bukannya ngambek. Dia berdoa. Oke, nah, saudara perhatikan, oke? Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Oke, Paulus mengatakan, saya bersyukur karena saya dengar kamu punya iman bagus. Kemudian bukan cuma imanmu bagus, iman kepada Tuhan bagus. Kasihmu kepada manusia juga luar biasa. Jadi vertikalnya oke, horizontalnya juga oke. Nah, aku syukur, aku terima kasih. Ini di Filemon ya, oke. Nah, Filemon, oke. Ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Oke, ayat 7. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Ya. Lalu, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Jadi kamu sudah menghibur banyak orang. Hai Filemon. Jadi dia memulai dengan tepat, ucapan syukurnya ini tulus. Filemon itu cuma satu pasal, jadi pasti pasal 1, ya nggak ada pasal 2. Dari mana kita tahu dia tulus? Saya tadi bilang dia mengucap syukur dengan ucapan syukur yang tulus. Dari mana kita tahu tulus? Karena selalu perhatikan, di setiap suratnya dia ngomong hal yang sama. Ini sudah adalah kebiasaan Paulus. Maksud saya gini loh, dia bukan cuma karena gini loh, Filemon itu orang kaya, terus dia puji-puji. Enggak demikian. Sama siapapun juga, dia puji. Kecuali dalam suratnya ada satu yang dia nggak puji. Galatia, itu tembak langsung. Ya, beda, itu Galatia itu beda. Okay. Nah, pujian kepada Filemon tadi kita lihat dalam hal iman kepada Tuhan, kasih kepada saudara-saudara, menguatkan yang lain, itu yang luar biasa. Oke, baik. Nah, oke, jadi satu, perhatikan, memulai dengan tepat. Tapi yang kedua, memakai pendekatan yang tepat. Dalam konteks ini, pendekatannya itu bukan konfrontasional, ya, bukan konfrontasional, bukan konfrontasi, ya, tapi persuasi. Dia mengarahkan, tapi nggak maksa. Ya. Mengarahkan, tapi nggak maksa. Dia bilang dia bisa maksa, tapi dia nggak memaksa. Okay. Dia menghormati pihak-pihak yang bertikai. Dia menghormati Onesimus, dia bicara bagus dengan Onesimus, tapi dia juga menghargai sekali yang namanya Filemon. Nah, tentu saudara sekalian, dalam konteks penginjilan, kita tahu ada pendekatan sifatnya konfrontasional. Ya. Ada pendekatan-pendekatan yang beda-beda dalam penginjilan. Ada penginjilan melalui persahabatan, melalui argumentasi, macam-macam lah. Tapi di sini kita belajar satu hal, tentang pendekatan yang sifatnya itu adalah persuasif. Oke, nah, begini. Jadi Paulus mengatakan begini, saudara perhatikan dia mulai suratnya itu dengan halusnya bukan main. Oke, dia bicara tentang Filemon dulu. Dia nggak bicara Onesimus. Onesimus baru muncul di ayat yang ke-9. Di situ baru nongol. Sebelumnya dia nggak bicara. Dia bicara dulu hal yang lain. Bicara Onesimus. Filemon kamu luar biasa lah. Bagus sekali. Saya ini senang sekali. Nah lalu kemudian. Nah sekarang ini begini katanya. Saya ini punya satu permintaan. Ya. Mohon katanya. Kalau ayat yang ke-8 katanya. Begini. Oke saya baca lagi ya. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Aku ini punya hak loh untuk perintahin kamu. Ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu lah. Oke lah, aku minta lah. Begini, oke. Terus aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ayat 10 baru muncul nama Onesimus. Oke. Mengajukan permintaan kepadamu. Jadi dia mengajukan suatu permintaan, bukan memberikan perintah.
mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yang Onesimus. Oke. Nah, jadi ayat 10 baru nongol Onesimus. Kemudian dia berikan argumentasi kenapa Filemon ini harus menerima Onesimus. Oke. Nah, saudara-saudara ingat nggak? Saya 3 hari lalu, 5 hari lalu mengajak saudara baca Filemon dan menemukan 5 alasan kenapa Filemon mesti terima kembali Onesimus berdasarkan pernyataan Paulus. Oke, mari kita lihat ya. Oke. Saya akan kasih saudara-saudara bukan 5 tapi 12 ya. 12 argumentasi yang Paulus pakai untuk mengatakan, "Hei Filemon, terimalah Onesimus." Oke, ayat 8 dan 9. Oke, tadi saya sudah bilang. Dia bilang begini, argumentasi pertama. Saya bisa saja pakai jalur otoritas. Bisa saja perintah-perintah kamu. Tapi saya memilih untuk minta saja. Oke, itu persuasi yang pertama. Yaitu gini loh, saya ini nggak merintah, saya minta. Oke. Biasanya kalau orang minta baik-baik, kita lebih cenderung ngasih. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 9. Argumentasi dia yang kedua. Saya ini sudah tua. Ya. Kalau sama orang tua kita kan cenderung untuk ya udahlah sama orang tua. Oke, pinter nih Paulus nih. Saya kan udah tua. 3 ayat 9, saya kan di penjara. Kasihan banget udah tua di penjara lagi. Saudara pernah perhatikan ya, dia memakai argumentasi yang seperti demikian. Saya udah tua di penjara lagi. Oke. Saya sebenarnya bisa perintah kamu tapi saya ngomong meminta kepada kamu lah, minta baik-baik. Oke. 4 ayat 11. Oke. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, Onesimus itu nama punya arti. Artinya apa? Berguna. Jadi, Paulus bilang gini, ini si berguna ini, dulu buat kamu nggak berguna. Tapi sekarang dia berguna beneran. Onesimus sudah jadi Onesimus beneran. Berguna buat kamu, berguna buat aku. Ya. Jadi, ini argumentasi yang keempat. Dulu dia nggak berguna, sekarang dia berguna. Terimalah dia. Kenapa? Karena dia berguna. Dari mana tahu dia berguna? Aku sudah buktikan soalnya. Dia berguna buat aku soalnya. Dan karena dia berguna buat aku, dia pasti berguna buat kamu juga. Oke? 5. Argumentasi yang nomor 5. Ayat 12 sampai 13. Ya. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Ya. Dia berguna buat aku, tapi aku suruh dia kembali juga kepada kamu. Oke? 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi Paulus itu bilang gini loh. Dia ini aku suruh kembali. Sebenarnya Onesimus ini kan bisa aja nggak usah kembali. Tapi dia aku suruh kembalilah. Padahal aku butuh dia. Ya, jadi dia pergi ini karena aku yang suruh. Jadi bobotnya jadi ada bobot tambahannya nih, karena aku yang suruh nih ya. Jadi tolong jangan tolak dia. Kenapa? Kan aku yang suruh dia balik. Kalau kamu nggak terima dia, nanti aku gimana gitu. Kan aku yang suruh dia pulang soalnya. Terus waktu dia pulang kamu nggak terima, akunya nggak enak juga nih. Oke? Itu argumentasi yang ke-5. Argumentasi nomor 6, ayat 12 tadi. Dia itu sudah jadi kesayangannya saya, pakai istilah kata buah hati saya. Ini saya sayang sekali udah sama yang namanya Onesimus ini. Ya, saya sayang sama dia. Dia anak baik, anak luar biasa. Oke? 7 ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi aku mau kamu lakukan ini semua dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Ya, oke. Kalau terpaksa, semua orang jadi enak. Semua jadi nggak enak. Kalau sukarela, semua orang enak. Jadi lakukanlah ini ya, dengan sukarela lah ya. Oke. Argumentasi yang ke-8. Ayat 15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Permainan katanya ya. Pisah untuk sementara, terima untuk selama-lamanya. Ya. 16. Bukan lagi sebagai hamba, terimanya bukan lagi hamba. Melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih, bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Oke? Dia mengatakan begini, dia pergi ini, kabur dari kamu, itu semua ada maksud Tuhan.
supaya dia yang pergi sementara. Nanti ketika kembali, dia itu sudah menjadi seorang saudara seiman. Ya. Oke, ya. Maka ayat 16, argumentasi dia adalah, dulu dia budak, tapi sekarang dia adalah sama saudara dalam Kristus. Terimalah dia. Kenapa? Dia saudara seiman soalnya. Oke? Ya. Ayat yang ke-10. Argumentasi yang nomor 10. Ya. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Kita kan teman. Masa kamu tolak? Saya punya permintaan. Kan kita teman soalnya ya. Jangan tolaklah, kan kita teman. Argumentasi nomor 11. Ya. Terimalah dia seperti aku sendiri. Terimalah dia seperti kamu terima aku. Kamu nggak nolak aku kan? Nggak akan nolak kan? Oke, nah tolong jangan tolak dia juga. Terimalah dia seperti kamu terima aku. Oke, ya. Argumentasi nomor yang ke-12. Oke, ayat 21. Argumentasi nomor 12 ayat 21. Dengan percaya kepada keataatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Yakin aku, yang kayak gini tuh nggak berat buat kamu, Filemon. Karena kalau aku minta yang lebih daripada ini aja, kamu pasti akan lakukan. Apalagi cuman ini sih kecil buat kamu. Nah, saudara menemukan dia pakai berbagai argumentasi untuk mengatakan, hei Filemon, terimalah budakmu yang kabur ini. Okay. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara mesti perhatikan satu hal ya. Kalau orang melakukan hal tersebut, dia mesti yakin benar ini Onesimus sudah beneran loh. Maksud saya dia sudah ngomong demikian panjang lebarnya, lalu kemudian Onesimusnya ngaco. Aduh, udah deh. Jadi ketika Paulus melakukan hal ini, dia mempertaruhkan nama baiknya. Bahkan akhirnya bukan cuma nama baiknya lagi. Ternyata ada sesuatu. Begini. Sekarang saudara bayangkan saudara jadi Filemon. Ini Onesimus datang, bawa surat. Ya, karena kalau sudah tahu ceritanya, rupanya Paulus itu kirim surat ke jemaat di Kolose, di Efesus, ya, Efesus, Kolose, sekaligus Filemon. Nah, yang disuruh ngantar itu namanya Epafras. Jadi Epafras mampir di Efesus, titip surat. Nah, kemudian Kolose. Nah, Filemon ini rumahnya di Kolose. Jadi sekalian dua surat di Kolose. Yang ngantar ini si Epafras bersama dengan Onesimus. Tahu dari mana? Dari Kolose pasal 4. Ya, di situ muncul nama Onesimus di situ. Oke. Nah, jadi ini disuruh ngantar nih sama bosnya nih. Yang udah dia bikin susah itu. Saudara kalau jadi Onesimus, waduh gimana juga tuh. Kembali ke tempat saudara bikin salah, ketemu sama mantan bos yang udah saudara rugikan, udah marah sekali dia itu, saudara kabur lagi. Oke. Nah, sekarang jadi Filemon. Gimana ini? Serba salah itu. Kalau dia ikuti permintaannya Paulus, ya, pemilik budak lain itu bisa protes. Kalau dia terlalu gampang lepas gitu aja. Nggak diturutin, gimana ini? Ya. Ini kan Paulus sudah sampai nulis surat. Ingat, kalau saya bilang ya, tulis surat. Surat itu, zaman dulu itu mahal sekali. Surat itu mahal. Kenapa? Karena nggak bisa dikirim pakai pos, mesti suruh orang nganterin. Jadi ini sudah susah payah nulis surat, susah payah diantar sampai ke sini. Permintaan begini, dari kita punya mentor, pada kita punya bapak rohani, masa saya nggak ikutin? Tapi kalau saya ikutin nanti gimana? Terus gimana ada budak yang lain yang di rumah saya? Karena di rumah budak itu nggak cuma satu, biasanya banyak. Budak lain gimana? Onesimus sudah kabur lagi, bawa kabur duitnya bos. Dia udah nyolong kayak gitu, pulang diterima gitu aja tuh. Itu gimana tuh? Terus gimana lagi dengan duit yang sudah diambil? Itu mesti diapain? Maka untuk menjawab kemungkinan ini, Paulus itu berkata di ayat 18-19. Coba kita baca ya, 18-19. Filemon. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, kalau dia ada bikin kamu rugi secara finansial, secara duit, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Udah, aku yang bayar aja. Terus ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Nah, ini zaman dulu, kata-kata kayak gini adalah pengakuan hutang secara resmi. Jadi Paulus ini sudah ngikat dirinya nih. Dia ternyata demi Onesimus
Bukan cuman sekedar mempertaruhkan nama baik. Sekarang duitnya pun dia pertaruhkan itu. Ini luar biasa, demi satu orang budak loh. Dia sampai keluar uang sekalipun, yang penting Onesimus, lu bisa kembali kepada bosmu, Filemon itu. Ini luar biasa apa yang dia lakukan, saudara sekalian. Oke? Nah, jadi mengatakan, oke lah, kalau sampai umpama dia ada bawa kabur uang kamu, nggak bisa kembaliin, saya Paulus akan bayar. Oke? Ya. Nah, itu adalah argumentasi yang Tuhan pakai, yang Paulus pakai. Nah, saudara sekarang melihat namanya rekonsiliasi. Saya bedakan antara pengampunan dan rekonsiliasi. Ini dua hal yang berbeda ya. Karena orang suka, menurut saya, gereja-gereja tertentu, nggak semua ya, itu suka ngajar gini, kalau kamu berantem sama si A, ya, lalu kemudian kamu mengampuni, kamu harus baikan lagi sama dia. Harus. Kalau kamu nggak mau baikan, artinya kamu nggak mengampuni. Saya nggak setuju dengan pengajaran demikian. Saya mengatakan bisa saja orang mengampuni, tapi nggak mau main lagi. Kenapa? Karena begini, saudara sekalian. Pengampunan itu satu pihak bisa. Ya. Saya sendiri mengampuni bisa nggak? Tanpa si X itu yang pengen saya cekek itu. Oke? Tanpa dia tahu, tanpa dia sadar. Saya bisa nggak lakukan pengampunan, mengampuni dia? Bisa. Saya tinggal ampuni aja, karena pengampunan adalah urusan saya dengan Tuhan. Enggak melibatkan si X itu yang pengen saya ketok itu. Oke? Ya. Dia mungkin nggak sadar saya ampuni dia. Dia mungkin nggak tahu. Dia mungkin kaget. Nah, jadi itu nggak urusan sama dia. Pengampunan itu adalah saya dengan Tuhan sendiri. Saya bisa mengampuni, bisa. Rekonsiliasi perlu dua pihak. Dua pihak ini pun juga mesti ada catatannya nih. Yaitu yang satu itu mesti minta ampun. Yang salah mesti minta ampun. Lah yang satu ini juga yang disakiti mesti mengampuni dan kemudian sepakat untuk rekonsiliasi. Saya tidak anjurkan rekonsiliasi untuk kasus-kasus tertentu. Contoh, kasus pemerkosaan. Ya. Saya tidak anjurkan untuk rekonsiliasi kecuali yang memperkosa itu sudah betul-betul bertobat habis-habisan. Karena kalau yang satu ini belum bertobat, terus yang satu yang mengalami ini, kekerasan ini, mencoba baikan lagi sama yang memperkosa dia. Sudah tahu nggak si pemerkosa itu pikirannya apa? Ya, dia kan belum bertobat dari perbuatannya. Dia merasa itu dia yang dilakukan itu oke kok. Tiba-tiba yang dia perkosa ini datang dan mengatakan sudah mengampuni. Jadi kesimpulannya saya udah nggak apa-apa lagi sama kamu. Ayo kita main lagi yuk. Si pemerkosa itu jadinya apa? Waduh, ini berarti ini kemarin nggak apa-apa nih. Bahaya sekali. Oke? Jadi karena itu saudara sekalian perhatikan. Rekonsiliasi itu harus dilakukan dengan hati-hati, dengan persiapan khusus. Kecuali suami istri, orang dalam rumah, saya mengatakan ya kita mesti baikkan rekonsiliasi. Tapi kasus tertentu saja. Kasus tertentu. Contoh tadi, kasus pemerkosaan. Hati-hati. Jangan langsung main paksa. Pokoknya kamu udah mengampuni, kamu main lagi sama dia. Belum tentu. Ya. Nah, rekonsiliasi, saudara-saudara sekalian, jadi pengampunan bisa terjadi tanpa rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi tidak bisa terjadi tanpa pengampunan. Saya ulang, pengampunan bisa terjadi tanpa rekonsiliasi. Nggak usah. Pengampunan mah bisa jalan sendiri. Tapi rekonsiliasi tidak bisa terjadi tanpa pengampunan. Harus pengampunan dulu baru rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi adalah syarat. Syaratnya itu harus ada pengampunan dulu. Itu langkah kedua. Langkah satu pengampunan. Oke? Nah, rekonsiliasi itu mesti diupayakan menurut Roma pasal 12 ayat 18 sampai 21. Rekonsiliasi harus diupayakan. Ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai sama semua orang, kita mesti usahakan dengan semua orang, ya. Tapi orang damai itu adalah kayak orang salaman. Saya kasihkan tangan saya, tapi kamu nggak mau terima, ya nggak bisa damai, nggak bisa salaman. Jadi saya mungkin saya pengen baikan, tapi kalau kamu nggak mau, I can't do anything about it, ya. Atau kalau kita pengen baikan seperti itu, saya juga pengen tahu bahwa kamu betul-betul sudah baik. Nah, saudara mungkin akan protes dan mengatakan begini, tapi Pak, tadi Bapak sebut Roma 12.
Itu seterusnya itu kan kalau musuhmu lapar, kamu kasih makan. Kalau musuhmu haus, kasih minum, dan lain sebagainya. Saudara sudah perhatikan ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya umum. Itu yang harus kita perbuat, baikin orang. Tapi saya tadi bilang, kalau kasus pemerkosaan, yang diperkosa itu, baikin orang itu dan sebagainya, datangi orang tersebut, sebelum orang itu bertobat, saya bilang, bahaya. Oke, bahaya. Ya, karena saya pernah handle kasus seperti itu. Ya. Dan yang memerkosa itu tidak bertobat, nggak merasa itu salah. Ketika dibaikan lagi, itu mau dicoba diulang lagi, sekalipun tidak berhasil ya. Oke. Jadi saudara-saudara perhatikan demikian. Oke. Nah, jadi rekonsiliasi harus diupayakan, tapi dua-duanya itu mesti dipersiapkan. Nah, jadi Paulus ini mempersiapkan terjadinya rekonsiliasi. Satu, Onesimus harus bertobat. Bukti dia bertobat apa? Simple. Kembalilah ke bosmu itu. Kembalilah ke Filemon. Itu tandanya, simple. Bukti dia sudah bertobat, balik ke bosmu. Kalau dia nggak mau, ya udah, belum bertobat benar. Bertobat artinya siap untuk menerima konsekuensi akibat dari perbuatan. Dalam hal ini, Onesimus mesti kembali ke Filemon, kalau mau dihukum dia harus terima. Itu orang bertobat. Oke, dia bertobat, dia kembali ke Filemon, ya. Nah, pihak yang salah harus mengambil inisiatif. Jangan sampai udah salah masih bilang gini, ya dia kalau mau dia datang dong. Nggak boleh. Yang salah mesti ambil inisiatif. Ya. Saudara perhatikan ya. Esau dan Yakub baikan lagi. Oke, rekonsiliasi ya. Oke, bentar batuk dulu ya. Saya batuk karena kebanyakan micin. Oke. Bukan karena ada yang pakai huruf C itu. Oke, bukan. Si C. Oke. Nah, jadi Esau dan Yakub. Yakub itu duluan cari Esau, baikan. Kenapa? Kan dia yang salah soalnya, ya. Dia yang nyolong itu, ya. Nipu-nipu itu, ya. Nah, sebaliknya Filemon sendiri harus menunjukkan bahwa dia siap, ya, untuk baikan. Seperti apa itu? Dia mesti bisa mengampuni kesalahan Onesimus, ya. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Saya sih sehat sejauh ini, puji Tuhan. Saya rasa saudara-saudara doa buat saya juga, doa itu sangat menolong sekali. Tuhan dengarkan doa-doa saudara. Saya tambah hari merasa tambah segar dan merasa tambah muda. Oke, ya, tambah segar. Mana bisa tambah muda, tambah tua ya iya. Filemon harus bisa mengampuni kesalahan Onesimus. Filemon harus bisa menerima kembali Onesimus. Filemon harus bisa menganggap Onesimus sebagai saudara seiman. Nah, jadi saudara sekarang perhatikan demikian suatu hal yang penting. Bahwa rekonsiliasi menuntut adanya seorang, bisa minta nggak pakai micin deh. Jangan, micin itu yang bikin enak. Rekonsiliasi itu mengharuskan adanya satu orang jadi perantara, mediatornya mesti ada. Ya. Nah, si mediator ini sendiri itu mesti mengenal dua-duanya. Maka dia akan berfungsi dengan baik. Oke. Jadi saudara-saudara sekarang perhatikan begini, bahwa ketika tadi kata 2 Korintus pasal 5, yaitu bahwa Allah itu memperdamaikan dirinya dengan kita melalui perantara. Perantaranya itu ada siapa di situ? Ada Ibu Ailin, oke. Ibu Ailin, oke. Ada Ibu Ailin di sebelah saya. Oke. Jadi Allah memperdamaikan dirinya dengan kita melalui perantara. Perantara namanya Yesus Kristus. Tanpa dia nggak terjadi perdamaian. Di sini kita melihat Injil di dalam Filemon. Nah, kita ini pihak yang bersalah nih, ya. Kita pihak yang bersalah, kita mesti datang kepada Allah kita sekalipun dia mengambil inisiatif, ya. Dia jadi inisiatif untuk mengampuni kita. Tapi kitanya sendiri itu, saudara sekalian, mesti juga datang. Jangan kita cuma nunggu gitu aja, dia datang. Enggak, saya mesti datang secara proaktif dan mengatakan saya perlu pengampunan dosa, saya orang berdosa dalam hidup saya dan saya perlu sekali diampuni dosa saya mau berdamai dengan Allah.
Saudara-saudara sekalian, demikianlah saudara menemukan bahwa Injil itu dinyatakan dalam kitab Filemon, ya.